Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibri'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli halin hamdan yuqabilu ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yusawi ziyadata ni'amih. Bil hali wal ma'al asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul mani wal ibdal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al munqidu minad dolal wa da'ila asrafil hisal wa mubayyinul harami minal halal sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa alihi hari'al. Amma ba'an, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu bihi wa ajjaruhu wa nassaruhu wa tabaa'u nurul ladzina unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu insyaallah bidzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin biqalbin salim. Hadirin mukarram, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya, begitu juga melalui qada dan iradahnya, walaupun dengan berangkatnya kita ke masjid diguyur dengan hujan, tapi alhamdulillah ini pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaki-kaki kita, langkah-langkah kita masih alhamdulillah dilangkahkan ke masjid ini, baik untuk salat berjamaah, begitu juga untuk mendengarkan kajian daripada kajian yang diambil dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW, begitu juga daripada kaul-kaulnya para ulama. Sekali lagi ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena tidaklah seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan yang mana ini merupakan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Hanja seterusnya yaitu daripada perkataan beliau Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad, yang mana malam minggu kemarin kita membahas daripada haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita mengetahui haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah di sini beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annahu la yastaqilu bi urdi jami' umurihi allati taqa'u lahu fi dhahirihi wa batinihi alal kitabi wa sunnah kullu ahadin fa inna dalika mahsusun bil ulama rasihina. Fa in ajazta an sayyin min dalika fa alayka biruju' ila man amaruka Allah biruju' ilaih bi qauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ahlu dzikri hum al ulama billah wa bidinihi al amiluna bi ilmihim ibtigha'a wajhillahi ta'ala ajahiduna fid dunya alladhi la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi ta'ala ada'una ilallah ala basiratil mukasibuna bi asrarillah. Beliau menyatakan, wa alam, ketahuilah bahwa sesungguhnya la yastaqilu bi urri jami umrihi. Beliau menyatakan la yastaqilu, tidak bisa dengan sendiri bi urdi jami umrihi, yaitu memasrahkan
semua urusan-urusannya allati taqa'u lahu fi dhahiri wa batinihi alal kitab wa sunnah. Jadi kata beliau, ketahuilah kita tidak bisa berpikiran sendiri apabila kita mau memasrahkan semua daripada urusan-urusan kita yang jatuh kepada dohir ataupun batin kita sandarkan kepada Quran dan Sunnah. Jadi secara langsung kita tidak bisa mengambil keputusan daripada masalah-masalah kita baik dohir ataupun batin yang mana menyandarkan kepada Quran dan hadis. Jadi kita tidak bisa langsung ambil dari Quran dan hadis apabila kita mempunyai masalah. Walaupun dari sisi dikatakan apabila kita punya masalah kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Tapi di sini perlu ketahui sebab yang disebut fa inna dzalika mahsusun bil ulama. Orang yang bisa langsung mengambil keputusannya apabila kita mempunyai masalah, kita menyandar Quran, menyandarkan kepada hadis, itu terkhususkan para ulama, bukan untuk kita. Karena untuk kita khususnya kita harus menyandarkan diri kepada ulama-ulama. Jadi menyandarkan diri kepada ulama-ulama ar-rasihina yang mendalam. Fa in ajazta an sayyin min dalika. Apabila kamu tidak mampu menghadapi satu perkara daripada urusan dohir dan batin, untuk menyandarkan diri kita kepada Quran dan kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kita datang ke ulama, minta agar supaya masalah-masalah dohir dan batin kita agar terselesaikan dengan cara kita meminta tausiah daripada ulama agar supaya keinginan-keinginan kita, masalah-masalah kita sesuai dengan Al-Quran dan dengan hadis. Karena ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengatakan fa'alika biruju ilaman amarukallah biruju ilaih. Mesti kepada engkau harus kembali kepada orang yang mana Allah perintahkan kepada engkau biruju ilaih, agar supaya kita kembali kepada orang itu, maksudnya kepada ulama. Seperti mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kata Allah, fas'alu, mintalah kamu sekalian ahla dzikri, kepada ahli-ahli dzikir, in kuntum la ta'lamun, apabila kamu sekalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan langsung mengambil ini Qurannya begini, oh pasti begini nih, ini hadisnya begini, pasti begini. Tidak, hati-hati. Karena yang tahu persis isi daripada Quran ataupun hadis itu para ulama-ulamanya Allah. Ya. Yang di sini dikatakan bil ulami rasihina, ulama-ulama yang mendalam. Gitu. Karena saya pernah terangkan, apabila kita mengambil Quran pemahaman secara pemahaman diri sendiri, itu ditakutkan, kata Nabi Rasulullah SAW, man pasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa menafsirkan Quran dengan pemikirannya sendiri, bukan dengan ilmunya, itu kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, bersiaplah mengampar di api neraka. Ya, naudzubillah. Jadi kalau berhadapan dengan Quran dan hadis, untuk mengetahui pemahaman daripada isi Quran dan hadis, kita harus betul-betul datang atau menanyakan kepada ulama-ulama yang memang ahlinya, ahli Quran ataupun ahli hadis. Ya. Wa ahlu dzikri, yang dimaksud ahlu dzikri di sini yang dikatakan oleh Allah fas'alu ahla dzikri hum al ulama. Mereka beliau-beliau itu yaitu para ulama billah, yang betul-betul mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bidinihil amiluna, dan dengan agamanya mereka betul-betul amiluna, yaitu mengamalkan ataupun mengerjakan. Ya. Nah, hati-hati juga kalau kita menanyakan ulama-ulama. Kalau kita tidak tahu ulama yang betul-betul harus kita tanyain siapa ulamanya, hati-hati, karena ulama ini terbagi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Hati-hati. Ya. Ada ulama yang betul-betul bisa menunjukkan, ada ulama naudzubillah summa naudzubillah yang dikatakan oleh Nabi, ini aku lebih takut kepada ulama disebutnya ulama su,
lebih takut daripada Dajjal katanya. Karena ulama-ulama yang tidak benar, ulama-ulama ini bisa menyesatkan. Ya, jadi hati-hati kita. Harus betul-betul tahu mana ulama-ulama yang disebut ulama-ulama akhirat. Ya, apabila kita mempunyai masalah ingin dikembalikan kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti satu contoh, Pak. Mungkin sampai sekarang ini dari zaman dulu masih ada perdebatan atau permasalahan tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Ya. Padahal kalau di pesantren-pesantren kita hampir tiap malam pulang malam, ya. Pulang daripada peringatan Maulid Nabi, pulang daripada peringatan Nabi. Tapi mungkin kita tahu dari sebagian golongan, sebagian paham, ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan. Nah, ini harus perlu tahu. Ya, perlu tahu apakah aslinya hukumnya itu benar? Ya, apa sunat, apa wajib, apa kata tadi sebagian paham mengatakan haram atau bid'ah atau bagaimana ini? Ya. Nah, di sini kita perlu tahu. Ya. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal. Ini kalau di pesantren-pesantren udah ramai, ya. Di tempat-tempat di kampung-kampung ramai. Saya sudah berapa tempat ngisi daripada acara peringatan Maulid Nabi. Ya. Apakah sangat perlu buat kita? Ini perlu diketahui. Ya. Jadi memperingati peringatan Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW itu yang mengharuskan atau kita disuruh agar gembira atau bahagia dengan datangnya hari ataupun bulan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu yang memerintahkannya Allah. Ya, hati-hati. Jadi bukan kata sebagian golongan, sebagian paham tidak boleh lain. Ini kita buka Qur'annya, ya, biar lebih tahu bagaimana hukumnya apabila kita memperingati Maulid Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di sebagian, apalagi kalau kita lihat di YouTube banyak yang begini, kita harus perlu tahu. Ya. Saya belum pernah lihat dari sejak awal mungkin saya ngaji ataupun membuka kitab ataupun bisa kepada kitab-kitab ataupun di Qur'annya ataupun di hadisnya, belum pernah menemukan yang mengharamkan peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya belum pernah lihat, terutama di kitab-kitab ulama belum pernah ada. Ya. Tapi sebagian sampai orang-orang mengatakan bid'ah ataupun haram ataupun macam-macam lah. Ya. Tapi kalau untuk ahli sunnah wal jamaah, nah kita mau berbuat sesuatu, ya jelas harus tahu dalilnya kan, baik dalam Qur'annya, baik dalam hadisnya, baik ataupun asyar-asyar para ulama, itu harus betul-betul tahu agar supaya kita tidak salah melangkah. Dan juga ada bimbingan kata tadi dari ulama-ulama terdahulu. Ya. Pertama, yang menyuruh kita gembira, yang menyuruh kita bahagia akan dilahirkan Rasulullah SAW, sekali lagi saya katakan Allah. Ya. Kenapa Allah? Di sana dalam sebagian ayat Allah menyatakan, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jadi kata Allah sendiri, "Qul," katakanlah, "bi fadlillah," dengan karunia Allah, "wa bi rahmatihi," dan dengan rahmat Allah, "fabidzalika," maka dengan rahmat Allah ini, "falyafrahu," maka kamu sekalian harus gembira. Saya mau tanya, Rasulullah rahmat bukan? Rasul ini rahmat, malah adumur rahmat ini Rasulullah. Jadi yang dikatakan pabi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah falyafrahu, kamu sekalian harus gembira, kamu sekalian harus bahagia. Ya. Nah, yang dimaksud rahmat di sini, walaupun ada sebagian mengatakan Quran, tapi yang dikatakan rahmat paling besar itu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat dalam satu ayat, dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk semua alam. Ya. Bayangkan, untuk rahmat untuk semua alam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Di sana tidak dikatakan rahmatan lil mukminin,
Di sana tidak dikatakan rahmatan lil muslimin, tidak, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Bayangkan ya. Jadi yang dikatakan tadi rahmat yang Allah menyuruh falyafrahu, bergembiralah, adzamur rahmat itu Nabi Muhammad SAW ya. Jadi tadi yang menyuruh kita gembira ataupun kita bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bukan asal-asalan ataupun bukan apa yang dikatakan bahasa Sunda mah ngaya-ngayakeun, bukan. Jadi Allah yang menyuruh kita agar supaya kita bahagia gembira akan dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan ini ya, bukan saja bermanfaat untuk orang-orang muslim. Kalau ada orang-orang kafir misalkan bergembira, itu akan menjadikan satu kemanfaatan. Satu contoh, kita dulu mungkin pernah mendengar ataupun sekarang pernah mendengar yang namanya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman daripada Nabi Rasulullah SAW. Cuman sayangnya tidak beriman kepada Nabi ya. Ini di dalam hadis Imam Bukhari ya, hadisnya juga hadis Imam Bukhari, dikatakan di sana bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin dosanya ataupun siksaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Abu Lahab itu dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab ini ahli neraka, seperti diterangkan di dalam ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun da'ta lahab ya. Ini bukan saja Abu Lahab, istrinya sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Abu Lahab dan istrinya ini penghuni daripada neraka jahanam ya. Tapi kita lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari itu annahu yuhaffafu, bahwa sesungguhnya Abu Lahab ini yuhaffafu, siksaannya dientengkan, diringankan. Dikarenakan apa? Bisababi itqihi liswaibah, itu dengan sebab memerdekakan amatnya, memerdekakan hamba sahayanya Siti Swaibah, dikarenakan merasa bahagia gembira akan kelahiran Rasulullah SAW ya. Jadi ketika mendengar Abu Lahab gitu, Siti Aminah itu kan adiknya ya, adiknya kakaknya Siti Aminah ini, bahwa beliau melahirkan Rasulullah SAW, ada kegembiraan dalam hatinya ya. Jadi dengan gembiranya terlahirnya keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan kegembiraannya sampai-sampai beliau mempunyai budak belian ataupun hamba sahaya Siti Swaibah sampai-sampai diperdekakan, saking bahagianya. Tak dengan kebahagiaan daripada Rasulullah SAW terlahirkan itu, Masya Allah, di dalam hadis Imam Bukhari setiap hari Senin itu siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat di dalam neraka jahanam sampai-sampai diberi air daripada jari-jarinya, diberi air susu. Itu setiap hari Senin ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Coba bayangkan, Abu Lahab yang sudah dicatat oleh Allah ahli neraka, itu setiap hari Senin siksaannya diringankan sampai diberi air susu di jari-jarinya. Itu Abu Lahab agamanya apa? Muslim atau non muslim? Non muslim, kan jelas-jelas kafir ya. Jelas-jelas kafir. Malah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau masih hidup, itu selalu mengganggu. Bukan saja Abu Lahabnya saja, tapi istrinya juga mengganggu. Sampai-sampai apabila Rasulullah mau lewat satu jalan, itu istrinya ngambil duri-duri, atau kalau bahasa kita mah ngambil apa, bekas pecahan-pecahan piring atau gelas, sampai ditaburkan, biar Rasulullah celaka. Itu selalu mengganggu seperti itu ya. Makanya di sana dikatakan di dalam surat Al-Lahab, Allah nyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk daripada golongan ahli-ahli neraka. Tabat yada abi lahabi ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sama sekali pekerjaannya, anak-anaknya tidak akan bermanfaat. Oleh kata Allah akan masuk pada neraka yang apinya melentar-lentar. Ini setiap hari Senin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siksaannya? Dikarenakan kata tadi, waktu Rasulullah lahir merasa gembira, merasa gembira. Nah, coba kita berpikir sedikit. Ini orang kafir, bukan muslim, yang hidupnya selalu mengganggu Rasulullah. Ketika gembira akan kelahiran Rasulullah, itu siksaannya diringankan. Terus bagaimana pikiran kita apabila ada seorang muslim, ya, seorang muslim yang mengganggukan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, hidupnya dan matinya seolah-olah membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memperingati ataupun gembira dengan kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kenikmatannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kata tadi, Abu Lahab, orang kafir yang hidupnya selalu mengganggu daripada Rasulullah, perjalanan dakwahnya, dan juga kata tadi ada sedikit yang namanya kegembiraan ketika lahirnya, itu sampai-sampai siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi sekali lagi, yang menyuruh, memerintahkan gembira akan kelahiran Rasulullah SAW yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan asal-asalan para ulama mengadakan daripada acara peringatan Maulid Nabi. Di masjid di sini udah pernah belum? Belum pernah. Udah sangat-sangat sayang kalau kita tahu manfaat faidah daripada memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat-sangat disayangkan. Terus yang keduanya, ya, kalau kita juga melihat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dari mana juga ayatnya yang membolehkan atau memperingati daripada kelahiran baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Dinyatakan juga dalam satu ayat, Allah nyatakan palladina amanu bihi, ya, maka orang yang beriman kepada Rasulullah, kata Allah. Terus di sana dikatakan wa ajjaruhu wa nasaruhu, dan juga memuliakan ataupun mengagungkan dan menolong daripada agama Rasulullah. Memuliakan, mengagungkan akan agama Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, menolong akan agama Rasulullah SAW. Terus seterusnya fataba'u nurul ladina unzila ma'ahu, ya, terus mengikuti daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Quran. Di sana Allah menyatakan berjanji ulaika humul muflihun, bahwa mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila kita betul iman kepada Rasulullah, memuliakan, mengagungkan Rasulullah, dan juga menolong daripada agamanya Rasulullah, dan juga mengikuti akan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah nyatakan ulaika humul muflihun, ya. Ini satu kenikmatan, sampai dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ini kalau kita lihat Qur'annya. Jadi sekali lagi, yang menyuruh gembira akan kelahiran Rasulullah SAW itu siapa? Allah, ya. Jadi yang menyuruh gembira, yang menyuruh bahagia, agar supaya kita gembira, bahagia Rasulullah mau lahir, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah ini Masya Allah. Makanya saya sendiri heran kalau ada sebagian paham, sebagian golongan yang tidak bolehkan memuliakan Nabi, yang tidak boleh memuji Nabi. Kenapa? Kita boleh nggak memuji istri kita? Istri kita dipuji-puji boleh nggak? Boleh, kata siapa? Anak-anak kita dipuji, istri kita wah dipuji, cantiklah, apalah, boleh. Kata siapa tidak boleh? Ya. Anak kita dipuji, dikatakan si raja, si kasep, si bager, si anu, macam-macam kan? Ya. Terus kenapa kita tidak boleh memuji Rasulullah? Padahal yang menyontok daripada pujian kepada Rasulullah begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Dan juga kalau kita perlu tahu di dalam kalimat alhamdulillah, ya, kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang namanya segala ini bukan satu berarti pujian, ya. Kalau bahasa Sunda di pesantren, alhamdulillah ari sadayana puji berarti. Segala puji, ya. Adapun semuanya puji berarti kan banyak, puji itu bukan satu, ya. Kalau kita lihat daripada alif lam alhamdulillah, ini kalau orang-orang yang paham daripada ilmu nahwu ataupun ilmu sorof tahu bahwa alif lam ini namanya alif lam istighraqiyah, ya. Alif lam ini banyak Pak. Kalau kita buka oleh ilmu nahwu, ada alif lam lil ahdi, ada li ahli dihni,
ada li ahli dikri, ada juga alif lam istigrokiyah. Nah ini alif lam alhamdulillah ini alif lam istigrokiyah, menghabiskan semua daripada pujian Allah. Makanya mengartikannya alhamdulillah ini segala puji bagi Allah. Ataupun kalau bahasa santri, ari sakabeh puji itu lillahi, itu milik Allah. Jadi aslinya semua pujian itu milik Allah, tapi di sana dibagi. Ya. Daripada alhamdulillah ini, daripada pujian ini ada 4 Pak. Ya. Jadi ada yang pujian namanya puji kodim alal kodim. Ya. Kedua ada puji kodim alal hadis. Ketiga ada puji hadis alal kodim. Keempat ada yang namanya puji hadis alal hadis. Ini perlu diketahui nih. Ya. Pertama ada yang namanya puji kodim alal kodim. Seperti apa? Yaitu mujinya Allah kepada Allah. Jadi Allah memuji sendiri. Wallahu aliyul adim. Allah ini yang maha luhur dan maha mulia. Dikatakan oleh Allah. Seolah-olah aku ini, kata Allah, yang maha apa? Yang maha tinggi dan maha mulia. Itu pujian Allah kepada zatnya Allah sendiri. Itu disebutnya puji kodim alal kodim. Ya. Ada juga yang namanya puji kodim alal hadis, yaitu memujinya Allah kepada makhluknya. Ya. Jadi Allah memuji kepada makhluknya seperti Allah memuji kepada Rasulullah SAW. Dikatakan kata tadi, innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Itu pujian Allah kepada Rasulullah. Ya. Ataupun Allah nyatakan dalam satu ayat juga yang mana dikatakan bahwa Rasulullah SAW ini merupakan contoh yang sangat baik, suri teladan yang sangat baik. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang apabila seseorang menginginkan pahala dari Allah, menginginkan daripada derajat kelak di akhirat, contohlah Nabi Muhammad SAW, kata Allah. Ya. Jadi di sana ada uswatun hasanah. Ini pujian Allah juga kepada Rasulullah SAW. Jadi pujian Allah, pujian Khaliq kepada makhluk, itu namanya puji kodim alal hadis. Ya. Jadi kalau Allah memuji kepada zatnya sendiri, itu namanya puji kodim alal kodim. Keduanya ada puji kodim alal hadis, mujinya Allah kepada makhluk. Ya. Mujinya Allah kepada makhluk. Dan ketiga sebaliknya ada pujian hadis alal kodim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita memuji Allah dengan pembacaan subhanallah, maha suci Allah, ada dengan pembacaan takbir Allahu Akbar, atau tahmid atau tahlil, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu memuji makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pujian makhluk kepada makhluk. Nah ini ya, pujian makhluk kepada makhluk, seperti Rasulullah SAW memuji ke sebagian sahabat yang namanya Abu Bakar Siddiq. Dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyid Abu Bakar Siddiq, anta atikullah, ya Abu Bakar, engkau ini orang yang diperdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pujian dari Rasulullah SAW kepada Sayyid Abu Bakar Siddiq. Atau seperti pujian kita kepada istri kita, pujian kita kepada bapak kita, pujian kita kepada orang tua kita, pujian kita kepada ulama-ulama. Ya. Nah ini diperbolehkan. Apalagi memuji kepada Rasulullah SAW. Kita memuji kepada Rasulullah itu seolah-olah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kata Nabi Rasulullah SAW dikatakan, man la yaskurunas la yaskurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia lagi, itu sama tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi perlu kita ketahui, kesemua pujian itu kita nyatakan semuanya itu milik Allah. Ya. Makanya apabila kita dipuji, ada yang memuji kita cepat-cepat kembalikan kepada Allah, karena itu pujian milik Allah. Ya. Dengan pujian alhamdulillah. Jadi semua pujian ini milik Allah. Ya. Tapi kita boleh, kata tadi, kita memuji kepada makhluk, seperti kita memuji kepada anak, kepada istri, kepada siapa ya yang kita muliakan atau yang kita agungkan, itu boleh. Makanya saya sendiri bingung, ada sebagian golongan kok tidak boleh memuji Rasulullah. Jadi apa alasannya? Ya. Kita suka memuji anak, kita suka memuji istri, kita suka memuji, kenapa sama Rasulullah tidak boleh? Ya. Kita memuji ada orang-orang yang besar,
orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia kita puji, kenapa tidak boleh memuji kepada Rasulullah? Padahal kayak tadi Allah sendiri memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Kembali kepada tadi ya, untuk memperkuat daripada akidah kita ataupun memperkuat daripada pengetahuan kita tentang peringatan Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena ini merupakan bulan Rabiul Awal. Sayang kalau kita bulan Rabiul Awal sama sekali tidak dibuka tentang keberadaan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kata tadi Pak, saya tiap malam nih pulang malam acara apa? Acara peringatan Maulid Nabi, dari sana dari sini, dari sana dari sini. Ya, karena kalau di pesantren di daerah udah ramai Pak. Terus untungnya apa kita memperingati Maulid Nabi? Nah ini Masya Allah. Nah, sebelum kita mengetahui keuntungannya, ya kita biar lebih tahu kata tadi bahwa memperingati Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW ini diperintahkan oleh Allah dan juga oleh hadis Rasulullah SAW. Ada sebagian yang mengatakan memangnya Rasulullah muludan? Tidak. Rasulullah memperingati tidak hari kelahirannya. Jelas. Ya. Rasul pun sendiri memperingati hari kelahirannya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah kenapa ya Rasul engkau sering puasa daripada puasa Senin. Ya. Itu Nabi menjawab bahwa aku puasa Senin ini, ya, kata Nabi Rasulullah SAW, pihi wulidtu wa pihi unzila alayya, karena hari Senin ini dilahirkannya aku. Jadi Nabi sendiri mengagungkan, memuliakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Kita mau misalkan memperingati hari kelahiran Nabi dengan cara berpuasa, ya boleh, bagus. Cuman di sini tidak khusus untuk puasa. Ya, kita bisa berkumpul berzikir kepada Allah, kita bisa berkumpul makan-makan, tapi dengan niat kita memperingati kelahiran Nabi, ataupun kita berkumpul berzikir, ataupun kita membahas ilmu-ilmu agama dengan niat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, boleh itu. Ya. Karena kalau Nabi misalkan sekarang memperingatinya dengan cara berpuasa, itu berarti asalnya sudah ada. Ya. Bahwa Nabi pun memperingati, mengagungkan hari kelahirannya. Ya. Terus kita boleh nggak kalau kita syukuran ulang tahun, boleh nggak? Kita mau ulang tahun, syukuran ulang tahun, boleh nggak? Boleh, kata siapa tidak boleh? Nabi pun juga selalu memperingati. Ada sebagian paham yang tidak boleh, kata siapa tidak boleh? Nabi setiap hari Senin malah dengan cara berpuasa memperingati, mengagungkan hari kelahirannya. Ya. Kita mungkin setahun sekali lah memperingati hari kelahiran. Ya. Masya Allah. Ya. Nah ini hadis yang menyatakan bahwa Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Ya. Jadi pertama kita disuruh oleh Allah gembira, bahagia akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan kedua, hari kelahiran ini langsung diperingati oleh Rasul sendiri. Ya. Nah, insya Allah nanti setelah Isya akan kita bahas tuntas. Ya. Mungkin mudah-mudahan bisa sampai tuntas lah. Ya, mudah-mudahan, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman, kita teruskan daripada kajian kita. Jadi kata tadi Pak, bahwa kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, ataupun kita bergembira akan dilahirkannya beliau ini yang menyuruh bergembira, yang memerintahkan bergembira itu yaitu Allah. Jadi bukan daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, tapi langsung Allah yang menyuruh agar supaya kita gembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita kalau diberi hadiah gembira nggak Pak? Pasti gembira. Nah ini Nabi menyatakan. Jadi kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Pastinya aku ini rahmat yang dihadiahkan buat kamu sekalian. Jadi kata Nabi, sesungguhnya aku ini, pastinya aku ini rahmat yang dihadiahkan untuk kamu sekalian. Jadi kita tidak meminta, kita tidak berharap, tapi langsung diberi hadiah
oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pastinya kita kalau diberi hadiah pasti gembira. Ya. Siapa yang tidak gembira diberi hadiah? Terutama ini hadiah merupakan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi ini kata tadi merupakan adom rahmat, sebesar-besarnya rahmat untuk kita semuanya. Malah kata tadi kalau misalkan bukan saja orang-orang muslim atau orang-orang yang di luar muslim atau non muslim itu seharusnya juga ikut gembira. Karena kata tadi dikatakan oleh Allah bahwa innaka la'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah ini rahmat untuk semua alam, bukan saja untuk muslim khusus ataupun bukan untuk mukmin saja, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Ya. Jadi perlulah kita bergembira akan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Terus apa yang kita harus kerjakan atau apa yang kita perintah oleh Nabi apabila kita pas meneran daripada hari atau tanggal 12 Rabiul Awal? Ya. Apa yang harus kita kerjakan tanggal 12 Rabiul Awal ini, hari kelahiran daripada Rasulullah SAW ini? Jadi Rasul juga memberikan anjuran. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW, beliau menyatakan dalam hadis, ya, ini insya Allah hadis ini merupakan termasuk daripada hadis mutawatir. Ya. Mungkin kalau orang-orang yang ngaji hadis tahu apa yang disebut hadis mutawatir. Ada yang disebut hadis ahad. Jadi mutawatir ini sudah terkenal, Pak. Ya, terutama ini terkenal dari kalangan para ulama-ulamanya Allah. Jadi Nabi mengatakan, ij'alu yauma miladi idakum. Jadikanlah hari kelahiranku ini idakum, lebaran buat kamu sekalian. Ij'alu yauma miladi, jadikanlah hari kelahiranku ini idakum, kata Nabi. Itu lebaran buat kamu sekalian. Terus bagaimana cara mengisinya? Kata Nabi, sallu wa sallimu alayya fihi. Bacalah sholawat dan salam kepadaku di hari kelahiranku. Manfaatnya kata Nabi Rasulullah SAW, kelak nanti kata Nabi, tanalu sapaati yaumal qiyamah. Engkau akan mendapatkan sapaahku kelak di hari kiamat. Ya, jadi pituah Nabi, ya, pepatah Nabi, apabila kita pas meneran daripada hari kelahiran Nabi, perbanyaklah membaca sholawat dan salam. Ketika kita membaca sholawat dan salam pada hari kelahiran Nabi, Nabi berjanji, tanalu sapaati yaumal qiyamah. Engkau sekalian akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat. Ini masya Allah janji Nabi. Ya. Nah, dari itu, ya, sayang sekali apabila kita tidak mengetahui bagaimana kemuliaan daripada kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita tahu, diambil daripada kitab-kitab besar, itu jangankan manusia, bangsa jin, hayawan ataupun yang namanya makhluk itu semua gembira akan kelahiran Nabi, kecuali sayatin, kecuali iblis-iblis yang tidak gembira. Ya. Jadi apabila kita tahu isi daripada manfaat gembira akan kelahiran Nabi, itu jangankan manusia, bangsa jin, bangsa hayawan atau bangsa jamadat, itu semua gembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kata tadi merupakan rahmat untuk semua alam. Ya, ini masya Allah. Jadi kata tadi kembali bahwa yang menyuruh gembira akan kelahiran Rasulullah yaitu pertama Allah. Terus yang kedua, kegembiraan ini akan bermanfaat kelak di akhirat. Jangankan buat orang muslim, kata tadi Abu Lahab, walaupun pamannya Nabi, tapi kan kita tahu bahwa Abu Lahab ini non muslim ataupun dikatakan kafir, yang sudah dienas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penduduk ahli neraka. Kita tahu di dalam surat Tabat yada abi lahabin wa tab ma'agnan humalhu wa makasab sayasla naronda talhabi wa mar'atuh. Jelas-jelas di sana dikatakan. Tapi di dalam hadis Imam Bukhari kata tadi bahwa yang namanya Abu Lahab itu terangkat atau diringankan siksaannya setiap hari Senin. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ikut gembira. Sampai dengan kegembiraannya ini memerdekakan Siti Suhaibah,
memerdekakan daripada hamba sahayanya. Nah, Masya Allah, dikatakan di dalam hadis itu setiap hari Senin walaupun berada di dalam neraka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diringankan siksaannya, sampai-sampai diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiap jari-jarinya, yaitu dikasih air susu ya. Ini Masya Allah. Itu orang kafir. Bagaimana sekali lagi kalau kita memikirkan bahwa yang memuliakan, yang mengagungkan, yang gembiranya orang muslim ya, yang matinya membawa bertauhid kepada Allah, yang matinya ataupun dari kehidupannya selalu menggembirakan atau selalu mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah manfaatnya sangat besar buat kita. Dan juga kalau kita lihat daripada kaul-kaul para sahabat, bagaimana kaul-kaul para sahabat tentang masalah memperingati hari kelahiran Nabi. Setelah kita tadi tahu bagaimana Allah menyatakan berbahagialah, dan juga bagaimana kata Nabi Rasulullah SAW, jadikanlah hari kelahiranku ini lebaran buat kamu sekalian, dan perbanyak pada hari itu membaca salawat dan salam, dan juga kelak kamu sekalian akan mendapat syafaat dariku. Ada dalam satu hadis juga Nabi mengatakan, man adoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan memberi syafaat kelak buat orang yang mengagungkannya, yaitu di hari kiamat. Nah ini Masya Allah. Kalau negara mengadakan acara maulid tidak, itu kan sampai mengadakan negara tahu ya, akan keberadaan, akan manfaat faidah daripada memperingati hari kelahiran Nabi ya. Jadi tadi terutama sekali pada hari kelahirannya. Nah, sebentar lagi mungkin berapa hari lagi, sekarang tanggal 7 tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal hari apa? Hari Kamis ya. Berapa hari lagi ya? Jadi jadikan, kata Nabi gitu, lebaran untuk kamu sekalian. Pas hari daripada hari kelahirannya 12 Rabiul Awal, Pak, pakai baju yang bagus, pakai baju yang bersih, kita gembira seperti kita gembiranya akan daripada hari raya. Ini manfaatnya insya Allah kita kelak, kata Nabi, akan diberi syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga apabila kita melihat daripada keterangan-keterangan para sahabat, misalkan kita belum yakin nih, coba lihat kaul-kaul daripada para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Pertama kita lihat daripada kaul Sayyid Abu Bakar Siddiq. Sayyid Abu Bakar Siddiq sampai mengatakan, man anfaqad dirhaman li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menapakahkan, mengeluarkan 1 dirham untuk acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata Sayyid Abu Bakar Siddiq, karena rafiqi fil jannah, orang ini akan menjadi temanku kelak di surga. Itu kata Sayyid Abu Bakar Siddiq, Masya Allah ya. Kenapa sampai Sayyid Abu Bakar berkata seperti demikian? Itu karena tahu beliau bagaimana manfaat memuliakan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Umar menyatakan, kata Sayyidina Umar, man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata Sayyidina Umar, faqad ahyal Islam, berarti orang ini sangat menghidupkan agama Islam ya. Dengan memperingati hari kelahiran Nabi, kata Sayyidina Umar, berarti orang ini sangat menghidupkan agama Islam ya. Ini Masya Allah. Begitu juga kata Sayyidina Utsman, malah sampai kata Sayyidina Ali. Ini Masya Allah, mantu daripada mantunya Rasulullah SAW, Sayyidina Ali menyatakan, man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi Rasulullah SAW, itu kata Imam Ali, la yahruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar orang ini daripada dunia ini, maksudnya tidak akan mati kecuali matinya membawa iman. Nah, ini satu kebaikan tak terhingga apabila kita mengingat, mengagungkan, memuliakan daripada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Pak, kita punya anak kecil, masih punya anak nggak? Masih kan? Suka diulang tahun kan nggak? Itu kan suka diulang. Anak kita diulang tahun kan? Ya, boleh kata tadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi juga beliau selalu mengagungkan, memuliakan hari kelahirannya. Ya, apalagi ini makhluk terbaik ya,
dunia ataupun akhirat. Apalagi Nabi Rasulullah SAW ketika lahirnya, Pak, itu ketika lahirnya beda dengan kita. Nabi Rasulullah SAW, ya, Nabi waktu lahir itu dikatakan dalam kitab-kitab para ulama, jadi lahirnya Nabi ini tidak seperti bayi-bayi sekarang, Pak. Bayi-bayi sekarang paling kalau lahir pasti nangis ya. Ini Rasulullah SAW dikatakan ketika Nabi lahir itu keluarnya, maaf, Rasulullah ini bukan daripada kubulnya ibunya, bukan ya. Jadi bukan dari parjinya, bukan. Tapi Rasulullah terlahir ini di sini, apa? Di bawah pusar, di atas kemaluan. Jadi bukan keluar dari tempat biasanya, bukan. Terlahirnya Rasulullah SAW. Dan keduanya, lahirnya Rasulullah SAW tidak seperti bayi-bayi sekarang, lahir langsung nangis, tidak. Beliau dikatakan di dalam kitab Nurud Dolam, itu ketika beliau lahir atau dilahirkan, itu beliau, kalau bahasa kita tepak deku apa nih? Maaf, kalau begini apa tuh namanya? Hah? Ini seperti begini Rasulullah SAW. Jadi ketika lahir itu Rasulullah, waktu lahir bayinya sudah begitu, bayangkan. Tidak ada bayi seperti itu. Dan keduanya perlu kita ketahui, kita kalau misalkan sholat, sebelum kita membaca Al-Fatihah, ada yang namanya doa ibtitah, ya? Doa ibtitah yang biasa pakai, misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu doa itu dari mana? Itu kalau perlu kita tahu ataupun kita ingin tahu doa itu dari mana, itu ketika Rasulullah lahir masih bayi, beliau langsung tepak deku. Kalau bahasa Sunda tepak deku, itu beliau langsung angkat tangan dan muka melihat ke langit sambil mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu Rasulullah ketika bayi. Ada bayi seperti ada begitu, ada nggak sekarang? Ya, langsung bisa ngomong, langsung memuji Allah. Nah, ini bacaan yang namanya ibtitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu bacaan Rasulullah ketika bayi, ketika lahir. Ya. Jadi kalau perlu kita tahu, itu Rasulullah SAW. Ya. Rasul ini bashar, memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Yang dipilih oleh Allah ini manusia terbaik, ya. Manusia terbaik, manusia yang kalau kita misalkan kita mendengar bahwa Nabi Yusuf, Nabi yang sangat tampan, itu kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, itu tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf. Sampai dikatakan kalau Rasulullah berjalan di tempat yang panas, Rasul belum pernah ada apanya ini? Ada kalangkang apa ini? Ada bayangan, Rasul belum pernah ada bayangannya. Jangankan dengan cahaya lampu, dengan matahari belum pernah ada bayangannya. Ya. Saking bercahayanya Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana kita tidak memperingati hari kelahiran beliau yang sangat istimewa ini? Ya. Jadi Rasulullah ketika lahir itu tidak seperti bayi-bayi sekarang tidur nangis, enggak. Ya. Itu Masya Allah. Dikatakan dalam nadom-nadom Sunda itu dikatakan apa, matanya sudah kayak ada yang memberi celak, ya, ada celak gitu. Terus juga sudah disunat Nabi Rasulullah SAW. Tidak ada kelahiran manusia sepanjang zaman seperti kelahirannya Rasulullah SAW. Ya, makanya kita patut mengetahui, mengagungkan, memuliakan akan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita buka, makanya dari tadi kita harus bergembira, kita harus bahagia akan kelahiran Nabi ini yang menyuruh, yang memerintahkan itu Allah. Ya, bergembiralah karena terlahir daripada seorang ibu yang namanya Siti Aminah, ini yang menjadikan atau membawa rahmat untuk semua alam, rahmatan lil alamin. Ya. Dan jika kalau kita tahu kan, sebelum Rasulullah SAW lahir, kita lihat zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini Rasul ini terlahir bukan saja membawa yang menjadikan rahmat, tapi kebaikan-kebaikan di dalam hukum juga menjadikan satu kebaikan. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam dulu, apabila ada orang yang membunuh, itu mau tidak mau harus dibunuh lagi, namanya hukum kisos. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi dengan adanya terlahirnya Rasulullah SAW, itu hukum berubah, ya. Bisa dikisos ataupun bisa tidak kalau mau membayar denda. Ataupun zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau kita mempunyai istri kita lagi haid,
lagi head itu tidak boleh satu rumah dengan istri yang head. Itu kasihan istri-istri zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika istrinya head itu terusir, tidak boleh makan bersama, tidak boleh bernaung di satu rumah, itu sampai begitu. Dan apabila zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika misalkan kita baju ataupun tangan kena najis, itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Misalkan najis kita kena kepada baju, itu baju mau tidak mau harus digunting. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi bayangkan zaman Nabi Rasulullah SAW kita nih, ketika kita kena najis tinggal dibanjur dengan air, ya, dibanjur dengan air, dibersihkan dengan air. Tapi ketika zaman zaman Nabi Musa alaihissalam itu sangat sulit, ya, hukum itu. Jadi kalau ada orang membunuh, dibunuh lagi. Kalau misalkan orang yang kena najis baik pakaian ataupun badan kita ini mau tidak mau harus dipotong. Bayangkan, tidak bisa dibersihkan dengan air, ya. Ataupun ketika istri kita lagi haid zaman Nabi Musa alaihissalam, itu tidak bisa satu atap satu rumah, makan bersama tidak boleh, itu terusirkan kecuali sudah bersih lagi. Tapi alhamdulillah dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu hukum-hukum diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini satu kenikmatan buat kita semuanya. Ya. Bagaimana kita tidak bahagia dengan seseorang yang membawa kenikmatan buat kita semuanya? Terutama kita nikmat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saking sayangnya kita, saking sayangnya Rasulullah kepada kita, Pak. Itu ketika Rasul mau meninggal, yang diingat kita, Pak. Rasul mau meninggal, yang diingat kita, ummati. Ketika Rasul nanti kelak yang pertama dibangkitkan di dalam kubur ini Rasulullah juga. Yang pertama dibangkitkan ini Rasulullah. Terus apa yang dikatakan oleh Rasul? Begitu juga ummati. Beliau selalu ingat kepada kita. Malah kata Nabi Rasulullah SAW, yang namanya sakitnya sakaratul maut, itu kata Nabi Idris alaihissalam, itu bagaikan dada dibelah oleh pedang. Tapi dalam satu riwayat, sakitnya orang muslim atau umat Rasulullah SAW, itu sakitnya setengahnya diambil oleh Rasulullah, ya. Jadi sampai tidak merasa sakit seperti sakitnya zaman Nabi Idris alaihissalam, ya. Jadi diambil sakitnya itu oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita, sayangnya Rasulullah kepada umatnya, ya. Ini Masya Allah. Makanya kita perlu sangat memperhatikan akan daripada kegembiraan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu. Banyak orang yang tidak tahu, kita tahu bahwa yang membawa syariat ini Nabi, yang membawa kebahagiaan, kenikmatan buat kita diturunkan oleh Allah itu Nabi, ya. Tapi maaf, saya sendiri kata tadi heran kalau ada sebagian orang yang tidak membolehkan memuji Nabi, ya. Orang yang tidak membolehkan atau mengharamkan daripada memperingati hari kelahiran Nabi. Padahal kata tadi bahwa yang namanya kita harus bergembira akan kelahiran Nabi, itu yang menyuruh Allah, yang memerintahkan Allah. Dan juga Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Bagaimana kita tidak memperingati? Ya. Malah kata tadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, beliau semuanya menyatakan akan bagaimana manfaat kita memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di pesan-pesanan itu sudah pasti, Pak. Sudah pasti setiap bulan Rabiul Awal terkhususkan, ya. Itu umumnya di luar bulan Rabiul Awal, karena kita memperingati hari kelahiran Nabi itu tidak terkhususkan dari bulan Rabiul Awal, tidak. Ya, mau bulan apa saja. Karena tidak terbatas, kita mau mengagungkan, memuliakan itu harinya, waktunya tidak terbatas, kapan saja. Ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi biar kita lebih mengetahui, karena kata tadi di sini dikatakan apabila menghadapi kita satu masalah, jangan dipikirkan oleh diri sendiri. Apalagi kita mau menyandarkan kepada Quran dan hadis, kita datang kepada para ulama. Karena Allah menyuruh pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahli-ahli dzikir apabila kamu sekalian tidak mengetahui. Ini Allah yang menyuruh. Jadi sekali lagi, untuk memperjelas daripada keterangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini, apabila kita menghadapi satu urusan yang mana kita akan mengembalikan kepada Quran dan hadis, maaf jangan berpikiran sendiri, tapi kita datang ke ulama-ulamanya Allah, ke ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya, ya. Kalau misalkan ahli Quran, kita datang ke
mufassir, ulama-ulama ahli tafsir. Kalau kita mau mengatakan atau bicara tentang masalah hadis, kita datang ke ulama-ulama yang dikatakan muhaddis. Ya. Nah, ini yang perlu. Ataupun kita datang kepada siapa yang disebutnya ahli. Ya. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memikirkan isi Quran ataupun hadis dengan pemikiran sendiri, jangan. Ya. Karena itu bukan baik, tapi malah jadi ngaco kita, naudzubillah sa'udzubillah. Ya. Ini masya Allah. Jadi yang dikatakan tadi ahli dzikri di sini, wa ahli dzikri hum al ulama, yaitu para ulama. Ya, telah saya terangkan waktu malam minggu, malam minggu kemarin dan kemarinnya lagi. Itu bahwa kita perlu tahu apabila datang kepada kita ada khilafiyah, perbedaan, apabila kita bingung harus kemana ataupun mana yang benar, itu Nabi telah menunjukkan fa'alaikum bisawadil adom. Ya, jadi wajib untuk kamu sekalian mengikuti daripada sawadul adom. Siapa sawadul adom? Yaitu al-jumhur ulama. Jadi ulama-ulama daripada kebanyakan, maksudnya kebanyakan daripada ulama-ulama kita. Kita bisa tes atau kita bisa periksa bahwa yang namanya ulama ahli sunnah wal jamaah itu seluruh dunia paling banyak. Nah, ini alhamdulillah seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Ya. Apabila kaum muslimin para ulama banyak mengatakan bahwa ini baik, insya Allah kata Allah juga baik. Ya, tapi sebaliknya mara'ahul muslimuna qabihan bahwa indallahu qabih. Apabila kaum muslimin para ulama mengatakan bahwa ini tidak baik, berarti kata Allah juga tidak baik. Ya, ini sandaran kita. Jadi Nabi menyuruh apabila kita berada dalam kebimbangan ataupun khilafiyah mana yang benar, kata ini, kata ini, kata ini, Nabi telah menunjukkan fa'alaikum bisawadil adom. Wajiblah kamu sekalian mengikuti daripada sawadul adom. Ya, ini alhamdulillah. Seperti satu contoh lagi tadi tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Ini Nabi juga mengatakan hadisnya, para sahabat mengatakan, para ulama juga seperti Imam Syafi'i juga mengatakan bagaimana manfaat kita memperingati hari kelahiran Nabi. Begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi itu yang mana beliau mensyarahi daripada kitab Safinatun Najah. Ya, kalau di pesan-pesanan sudah masyhur, sudah pada tahu semua. Kata Syekh Nawawi, man i'tina'a bi maulid Nabi Muhammad SAW min adumi kurubat. Barang siapa yang memperhatikan daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan min adumi kurubat. Itu sebagian daripada pintu-pintu, ya, min adumil kurubat, sebagian daripada pintu-pintu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masya Allah. Jadi banyak ulama-ulama yang menerangkan bagaimana keutamaan daripada memperingati hari kelahiran Nabi. Jadi jangan lupa ketika kita menginjak nanti tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Hari apa kan tadi? Hari Kamis, ya. Malam Jumat ini, ya. Hari Kamis malam Jumat tuh, pas malam Jumat perbanyak sholawat dan salam. Apabila betul-betul kita menginginkan syafaat daripada syafaat Rasulullah SAW. Ya, karena itu janji Rasul, ya, janji Rasulullah SAW seperti itu. Ij'alu yauma miladi idakum, jadikanlah hari kelahiranku ini idakum, lebaran buat kamu sekalian. Sallu wa sallimu alayya bihi tanalu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, perbanyaklah membaca salawat dan salam kepadaku pada hari itu. Insya Allah kata Nabi, tanalu syafaati yaumal qiyamah, kamu sekalian akan mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi malam Jumat yang akan datang Pak, perbanyak baca sholawat dan salam. Karena itu pas tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah wa syukurlah. Mungkin ada pertanyaan nggak tentang masalah ini? Tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Ada pertanyaan nggak? Iya, gimana? Iya, saya Iya, yang saya tahu kan saya sering menghadiri acara Mauludan di Tangsel yang dulu tahun lalu kan, terus di rumahnya Pak Riza, ya, misalnya. Sering karena ada pengajian juga. Iya. Kalau menurut teman saya yang dari mazhab yang lain dilarang menghadiri Mauludan karena alasannya mentasawuf atau istilahnya
seakan-akan Rasulullah hadir di situ, itu jatuhnya ke syirik kata dia. Ya. Mungkin mohon pencerahannya. Oh. Ini kalau kita buka mendalam ya tentang masalah Rasulullah hadir itu. Ya. Yang dimaksud hadir di sana itu secara ruhiyah ya. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW walaupun kita tahu hari wafatnya Rasulullah ini hari Senin juga, tapi secara ruhiyah Allah nyatakan di dalam Quran, wala tasabanna alladziina qutilu fisabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi Allah menyatakan janganlah kamu mengira, menyangka orang yang mati di jalan Allah itu amwat, jangan menyangka mati. Karena pasti Rasulullah itu meninggalnya di jalan Allah. Ya, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Baliknya sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW ataupun orang yang mati di jalan Allah itu ahya, hidup kata Allah. Ini Allah yang menyatakan. Ya. Terus juga dikatakan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, man salama alayya, man shalla alayya atau man salama alayya, barang siapa yang membaca salawat dan salam kepadaku. Jadi kata Nabi, Allah mengembalikan ruhku kepada jasadnya. Ya. Jadi dibalikan ruhnya itu kepada jasadnya. Nah ini ketika pastinya zaman sahabat itu pasti ada orang yang membaca salawat. Jadi bagaimana Rasulullah SAW kata tadi bahwa ruhnya sudah dikembalikan kepada jasadnya. Makanya haram buat tanah, haram buat cacing untuk memakan jasad Rasulullah. Ya. Nah ini secara ruhiyah. Maaf secara ruhiyah, maaf jangankan Rasulullah SAW, jangankan Rasulullah SAW, orang-orang mukmin, orang-orang muslim ketika meninggal itu ruhnya melihat keluarganya. Ini dikatakan oleh hadis Nabi Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW, tu'rodu amalul ahya lil ambat min aqoribihim wa ihwanihim. Jadi dilaporkan, diperlihatkan amal-amal orang yang hidup ini kepada orang yang meninggal. Ya, jadi diperlihatkan amal-amal orang-orang yang hidup ini kepada orang-orang yang meninggal, min aqoribihim wa ihwanihim, daripada kerabat-kerabatnya dan daripada saudara-saudaranya. Nah, ketika kita memperingati hari kelahiran Nabi Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat dan salam seperti pujian-pujian begitu, itu merupakan sunnah. Kata Nabi Rasulullah SAW, man ahya sunnati faka'annama ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku itu seolah-olah menghidupkan aku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku atau menghidupkanku kana ma'i fil jannah, itu akan berbarengan denganku kelak di surga. Jadi seolah-olah, maaf, surga ini ada dua. Ini mendalam nih. Mungkin ada sedikit nggak paham nih, ya. Karena ini mendalam. Surga ini ada dua, Pak. Ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Surga di dunia seperti apa? Ya seperti kan tadi riungan-riungan seperti gambaran-gambaran majelis dzikir, membacakan sholawat, pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Rasulullah. Kata tadi dikatakan oleh Nabi bahwa akan berkumpul denganku. Ya. Nah ini Masya Allah. Ini kalau dibuka sekali ini sangat-sangat mendalam. Jadi dikatakan bukan jasad seperti begini, tapi secara ruhiyah. Ya. Malah Al Habib Ali seperti di Pareja dibacakan ada kitab yang namanya kitab Simtuduror yang dibacakannya kisah Nabi itu, terus dibacakan misalkan gantian saya ikut baca gitu. Itu pengarangnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Beliau menyatakan Zamiyatul Maulid, perkumpulan Maulid, perkumpulan yang merayakan kelahiran Nabi itu Zamiyatul Masyhudah, itu perkumpulan yang disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir. Tidak diragukan lagi bahwa ruhnya Nabi Muhammad SAW hadir itu. Ya. Jadi ini kalam bukan kalam-kalam omongan-omongan kita bukan. Jadi omongan-omongan daripada wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, ulama-ulamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahum, ya, karena beliau-beliau ini yurauna bi ainihim. Beliau ini melihat dengan matanya sendiri. Mungkin kita tidak bisa melihat, tapi beliau-beliau ini yang dikatakan kasab, terbuka, muka syafah. Jadi terbuka alam gaibnya beliau melihat itu. Ya mungkin kalau buat kita nggak akan bisa melihat, nggak akan. Tapi ada juga mungkin daripada orang-orang seperti kita, ada nggak anak ataupun siapa yang diberi kelebihan oleh Allah mempunyai penglihatan seperti apa namanya, indigo apa,
Indigo apa yang disebut indigo? Itu bisa melihat itu bisa melihat. Ya kalau wali-wali itu memang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Jadi bukan hadir seperti begini enggak, secara ruhaniyah. Di dalam kitab Sultan Aulia juga dikatakan, di dalam kitab Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa yang namanya arwahul anbiya wal aulia yatajassaduna kata jasadul ajsad. Arwah para nabi, arwah para wali-walinya Allah itu yatajassaduna. Jadi yatajassaduna ini seperti begini kelihatannya, tajassud. Kalau bahasa Sunda mah jungkereng gitu. Jadi jungkereng itu bentuknya kata jasadul ajsad seperti tajassudnya seperti berbentuknya jasad. Ini Masya Allah. Jadi mungkin ya kalau untuk kita belum nyampe ke sana lah. Itu kalam-kalam para wali-walinya Allah, kalam-kalam daripada ulama-ulamanya Allah yang memang betul-betul mereka melihat akan kehadiran Rasulullah SAW. Ya. Cirinya daripada datangnya ruh Rasulullah SAW itu terasa majelis ini seolah-olah khusyuk, ada haibah, ada keagungan, ada kemuliaan, tidak ada rasa guyon ataupun khusyuk. Itu tanda-tandanya bahwa majelis itu dihadiri oleh ruhnya baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Jadi khusyuk, enak, adem gitu. Seperti itu tanda-tandanya ya. Nah, ini banyak diterangkan oleh para ulama-ulama Allah. Malah kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama itu banyak sekali ya. Jadi kita mah yakin saja, karena beliau-beliau yang melihat ataupun yang dikatakan mempunyai mukasyafah terbuka, alam matanya yang kedua yang ketiga ini terbuka. Ini banyak sekali keterangan daripada ulama-ulamanya ya. Cuman untuk kita cukup dengan yakin bahwa kita sangat bahagia apabila memang betul didatangin oleh ruhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ya, seorang ulama di Mekah, mungkin meninggal tahun berapa tuh. Sekarang ada pesantrennya diteruskan sama anaknya Said Ahmad. Kalau misalkan kita bisa bareng umroh ke Mekah, saya tunjukin tuh ya, kita datang ke pesantrennya. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Ruhaniyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun bi kulli makan fahiya tashhadu amakinal khair wa majalisul fadli. Kata beliau bahwa yang namanya ruhnya Rasulullah SAW hadiratun bi kulli makan, sebenarnya hadir di setiap tempat tuh hadir ruhnya Rasulullah ini. Jangankan Rasulullah setelah meninggalnya, itu maaf kalau kita lihat sebagian mukjizat Rasulullah, ini sebagian mukjizat Rasulullah, Rasul ini pandangannya tidak terbatas, memandang ke depan sama dengan memandang ke belakang. Jadi sama Rasulullah, walaupun Rasulullah menghadap ke depan, itu ke belakang kelihatan. Coba lihat, dibuka di kitab-kitab tentang masalah mukjizat Rasulullah. Makanya dulu ada riwayat ketika Rasulullah tawaf, ada sebagian orang yang disuruh oleh Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah, di belakang membawa pisau terus. Rasulullah tawaf, si orang ini seolah-olah tidak bisa membunuh Rasulullah dikarenakan perasaan Rasulullah melihat terus padahal Rasulullah lagi tawaf. Nah, si orang ini terus-terusan memindahkan pisaunya ke kanan, memindahkan lagi ke kiri, memindahkan. Jadi seolah-olah Rasulullah betul-betul melihat itu. Makanya dalam satu mukjizat dilihat dalam keterangan, pandangan Rasulullah tidak terbatas, walaupun menghadap ke depan tapi yang belakang juga kelihatan. Ya, ini kelebihan daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini Masya Allah. Mungkin sudah terjawab. Jadi itu kalam-kalam daripada ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah yang mungkin kita tidak akan mampu ya